Ya, baik. Kita baca dulu judul perikopnya. Yesaya 6. Tuhan memanggil ya dan mengutus Yesaya. Ya. Yesaya 6 ya ayat 7 ini adalah penglihatan kepada Yesaya. Ya, bagaimana dia melihat melihat langit ya, dan ada Tuhan dan Allah di situ beserta dengan malaikat serafim. Ya, ini adalah penglihatan, bukanlah secara harafiah, artinya bukan ada di bumi benar-benar ada bara api di situ dan dicelupkan di bibirnya. Ya, saya tidak. Itu adalah hanya sebuah penglihatan. Ya. Jadi Bang Zuma ya tidak bisa Bang Zuma mengambil ayat ini untuk mendukung ya Musnad Ahmad 5364 itu. Ya, tidak bisa. Karena Sahabat Maisara, syukran. Ya, lanjut. Karena itu terjadi di langit, bukan di dunia. Yang kita bahas sekarang adalah yang sedang kita praktekkan di dunia ini. Ya, penglihatan Yesaya ini terjadi di sorga, bukan di bumi. Ya, di sorga bukan di bumi. Yang kita bahas sekarang adalah yang terjadi di bumi ini, yang dipraktekkan oleh manusia-manusia. Ya, jadi itu tidak bisa dijadikan pendukung dari pernyataan Bang Zuma. Udah jelas ya? Oke. Sekarang Bang Zuma, Anda belum menjawab tadi pertanyaan saya. Karena kita berbicara di sini dalam konsep penebusan dosa atau penghapus dosa. Ya kan? Siapakah nabi sebelum Nabi Muhammad itu yang pernah mempraktekkan hal yang demikian? Karena kalau Anda mengaitkan dengan Yesaya tadi tidak ada. Ya, karena begini, hanya Yesaya yang mengalami hal itu melalui penglihatannya. Tidak ada manusia-manusia setelah itu. Ya, sedangkan mencium rukun Yamani dan Aswad ini berjuta-juta orang, bahkan bermiliaran orang yang datang ke Arab sana ya untuk mencium Aswad itu, Bang Zuma. Itulah bedanya. Ya, itu bedanya Bang Zuma. Ya. Jadi yang kita bahas itu yang terjadi di dunia ini loh. Sedangkan hanya dia sendiri di situ bertemu dengan malaikat serafim dalam penglihatan. Bukan praktek secara harafiah. Ya, bedakan itu Bang Zuma ya. Nah, jadi nanti ya dijawab ini siapa kira-kira ya nabi-nabi terdahulu yang pernah mempraktekkan hal itu. Ya, siapa? Jadi udah cukup dulu Bang Zuma, sampai di situ dulu. Oke, baik. Oke, pertanyaan Bang Zuma tadi ya, pertanyaan Bang Zuma. Oke, saya belum menjawab, sabar dulu. Ya, di manakah di Alkitab orang Kristen bahwa membunuh manusia adalah menghapus dosa? Aduh, tidak perlu saya ulangi itu. Yesaya 53 ayat 10 sudah jelas itu. Ya, Yesaya 53 ayat 10 sudah jelas itu. Oke? Di Yesaya 53 itu di mana di situ menghapus dosa? Oke. Kita baca ya. Iya. Yesaya 53 ayat yang ke 10. Oke. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah. Udah jelas ya? Sekali lagi, apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah. Udah cukup, jelas. Silakan. Oke, baik. Saya aplaus untuk itu ya. Jadi ketika hanya mengais satu data seperti itu, Anda bisa menjadikan Yesus sebagai korban penebus salah gitu. Hanya satu data ini. Anda tidak memakai data-data larangan Tuhan. Mempersembahkan, menumpahkan darah orang yang tidak bersalah adalah kekejian bagi Tuhan. Sedangkan Yesaya 53 itu bukan penebusan dosa.
Bukan penebusan dosa, tidak ada dosa di sana yang kemudian dikatakan sebagai penebus dalam arti kata dia harus disalib, dia harus dibunuh untuk menghapuskan dosa manusia. Enggak. Itu enggak ada ceritanya sampai ke sana. Itu hanya penafsiran saudara. Nah, kemudian ketika Anda bertanya bahwasanya apakah ada yang dipercontohkan, tadi sebenarnya Anda itu giliran nyerang Islam tidak baca perikop, giliran membela iman baca perikop. Yesaya 6 itu sangat jelas sekali bahwa malaikat serafim itu turun ke bumi menemui Yesaya. Baca nomor 6-nya. Lalu kemudian setelahnya nomor 8-nya itu diperintahkan. Lalu aku mendengarkan suara Tuhan berkata kepadaku, siapakah yang akan kuutus? Lalu kemudian nomor 9-nya diperintahkan apa? Pergilah, katakanlah kepada seluruh bangsa ini, dengarlah sungguh-sungguh tetapi mengerti, jangan lihat sungguh-sungguh tetapi menanggap, jangan. Itu diperintahkan kemudian Yesaya untuk menceritakan hal itu. Itu fakta real. Sedangkan Nabi Muhammad diperintahkan untuk mengajarkan kepada umatnya apa yang harus umatnya lakukan. Nah, kalau Anda lihat di Yesaya 6 tadi, nomor 6-nya apa yang dikatakan? Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapati aku. Aku di mana? Aku di bumi. Anda bilang di surga. Lalu itu menyentuh bibirnya. Batu itu menyentuh bibir, dosanya dihapuskan. Kenapa sekarang Anda bertanya kepada saya tentang Hajar Aswad, sedangkan sudah ada contoh batu menyentuh bibir, dosa dihapuskan? Kenapa Anda bingung? Sekarang yang saya tanya, darah manusianya mana? Darah manusia untuk dosa manusia itu di mana? Karena orang-orang Yahudi mempersembahkan darah binatang. Di mana darah manusianya? Yesaya 53 berbicara darah enggak? Ada bicara darah dipersembahkan, ditumpahkan di situ? Ya enggak ada. Jadi Anda hanya cocokologi kitabnya orang Yahudi, padahal itu sama sekali tidak berbicara tentang Yesus. Dari data 1, data 2, data 3, tidak ada yang cocok dengan Yesus di sana, tapi dicocok-cocokkan. Nah, yang saya pertanyakan tadi kepada saudara, pertumpahan darah manusia untuk dosa manusia itu mana dalilnya? Yesaya 53 nomor 10 itu tidak kena di sana. Kemudian kalau Anda mengatakan itu adalah untuk Yesus, jelas sekali di dalam Matius 23 tadi, saya ulang lagi, saya harus jelaskan. Orang yang menyalib, orang yang membunuh nabi-nabi, orang bijaksana, ahli Taurat yang diutus kepada mereka tidak lolos dari api neraka. Kok sekarang Kristen bisa selamat karena menyalib? Coba Anda tunjukkan kepada saya dalil di mana Yesus mengatakan bahwa dia akan disalib demi untuk menyelamatkan orang-orang berdosa. Itu di mana dalilnya? Silakan. Oke, Bang Zuma ya. Jadi begini ya. Yang pertama tadi saya tanggapi adalah mengenai ketika Bang Zuma mengatakan tidak ada darah di sana, hanya nyawa. Ya, di Yesaya 53. Nyawa pun tidak ada di situ. Ya, sabar dulu, Bang. Nyawa Ya. pun tak ada di Yesaya 53 itu, nggak ada. Ya. Oke. Anda tidak bisa memberikan nyawanya, Bang. Memberikan nyawanya itu. Artinya jelas di sana ketika Anda memaksakan itu Yesus, berarti Yesus kan sudah mengatakan tadi. Di Matius 23 kan Yesus mengatakan bahwa keturunan daripada mereka yang menganiaya tidak akan lepas dari neraka. Itu satu. Yang kedua, ketika Anda membaca data 10, coba tunjukkan di mana keturunan Yesus. Kalau itu Yesus, mana keturunannya? Silakan. Oke, udah. Oke. Begini, ya. Bang Zuma tadi mengatakan, itu kan tidak dikatakan bahwa tidak ada nyawa di situ atau darah di ayat 10. Oke. Tetapi ingat, silakan. Bang Zuma, ya, di ayat 12 itu sudah jelas-jelas mengatakan bahwa ada nyawa di situ, Bang Zuma.
Iya, Ya kan? silakan. Kita baca ya. Iya. Dari ayat 10 dikatakan, tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku itu sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka dia pikul. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti, karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut. Udah? Karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut. Apa itu nyawa? Oke. Kita cek. Oke. Apa itu nyawa? Sabar dulu. Apa itu nyawa? Imamat 17 ayat 14. Oke. Silakan. Imamat 17 ayat yang ke-14. Oke. Ya, karena darah itulah nyawa segala makhluk. Sebab itu aku telah berfirman kepada orang Israel, darah makhluk apapun janganlah kamu makan, karena darah itulah nyawa segala makhluk. Oke, jelas di sini ya. Darah itu adalah nyawa. Ya, darah itu adalah nyawa. Jadi jelas tadi tertulis di ayat 12, Yesus memberikan nyawanya, menyerahkan nyawanya ke dalam maut. Jadi nyawa adalah darah. Oke. Baik, pertanyaan saya. Sabar dulu Bang Zuma. Ini tadi saya sudah bilang sama Bang Zuma, saya hanya sampai jam 1. Oke. Tapi jangan langsung pergi ya. Oh iya, enggak. Sabar. Karena kita belum tuntas kan, ya, baru nomor 10 sampai nomor 12-nya nanti. Ya, masih ada nanti waktu lain Bang Zuma. Mau berapa jam kalau saya tidak kalau begitu, sibuk, saya kalau begitu kesimpulan dari saya, kalau Anda memaksakan ini Yesus, mana keturunan Yesus itu satu. Yang kedua nomor 12-nya dikatakan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar. Siapa orang-orang besar yang diberikan kepada Yesus? Dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan. Siapa orang-orang kuat yang diberikan kepada Yesus? Tunjukkan itu. Nah, silakan. Orang-orang kuat, kemudian orang-orang besar yang diberikan kepada Yesus itu siapa? Oke, masih sempat 4 menit lagi ya. Ya, silakan. Begini, maksud orang-orang kuat di situ adalah ya semua kerajaan-kerajaan di bumi ya. Yang percaya kepada Yesus, sabar dulu. Yang percaya kepada Yesus itulah orang-orang kuat. Artinya, orang-orang kuat di situ adalah merujuk kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Baik itu raja dan juga siapapun di muka bumi ini. Oke? Dan kedua, siapakah keturunannya? Itu bukan keturunan secara biologis, Bang Zuma, tetapi keturunan. Kenapa Anda mengatakan bukan keturunan biologis? Sabar dulu. Kenapa? Ya? Coba bahasa Ibrani di situ apa? Sabar dulu Bang Zuma. Ini hanya 3 menit lagi waktu saya. Oke. Berarti Anda hanya cocokologi kalau begitu, berarti nggak cocok dengan Yesus. Enggak cocokologi. Lah cocokologi Bisa karena saya di situ buktikan dikatakan itu, sebagai sera'ah. ya? Sera'ah itu sperma. Sabar dulu Bang Zuma. Sperma itu berarti keturunan yang berasal dari spermanya. Kita akhiri dengan apa lah? Dengan baiklah. Kan kita awali dengan baik. Nggak bisa. Nggak bisa kalau Anda memaksakan bahwa itu untuk Yesus, tapi Yesus tidak punya keturunan. Enggak, begini. Itu namanya cocokologi. Saya buktikan dengan ayat-ayat Alkitab Bang Zuma. Oke? Ya, itu Anda cocokologi berarti. Oke ya? Wahyu pasal 21 ayat 7 ya. Wahyu pasal 21 ayat 7 saya bacakan ya. Wahyu pasal 21 ayat yang ke-7. Inilah anak-anak Yesus, anak-anak rohaninya. Oke ya? Aduh. Tidak ada disebut anak rohani di situ, Pak. Itu berbicara mengenai sera'ah, itu sperma. Saya bacakan ya. Rohani. Masa ada sperma? Nggak usah. Aku sudah kenyang dengan pembohongan-pembohongan seperti itu. Kenapa nggak berani? Aku sudah kenyang. Nah, sekarang saya buktikan. Tunggu, saya buktikan kebohongan kalian untuk menipu jemaat. Waktu saya hanya sampai jam 1, Bang Zuma. Kalau ada nanti waktu,
Gini aja Ini lah. aja dulu, sebentar. Sabar. Kapan kita Saya teruskan? buktikan, Kapan kita teruskan? Kapan kita lanjut? saya Kapan? buka data, saya buka Tentukan. data. Tinggal Enggak, dulu, kapan kan masih kita ada 2 lanjut menit. ini? Kan masih ada 2 menit. Katanya masih ada 2 menit. Tadi 3 Oke. menit. Ini aku buktikan betapa Kristen itu memaksakan untuk Yesus itu sebagai orang yang duduk di Yesaya 53 ini. Meskipun dipaksakan ya, tapi coba lihat kebohongan gereja, kebohongan Bible untuk menipu orang-orang. Coba kita lihat teman-teman. Saya besarkan dulu Pak Pendeta, supaya Anda lihat bagaimana bobroknya agama Anda itu demi untuk menjual tumbal untuk Dewa Molok dianggap Tuhan. Nih coba lihat. Yesaya 53 ini nomor 9. Anda lihat, orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik. Dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Itu Yesus itu Bang Zuma. penjahat. Oke, Yesus itu Bang penjahat-penjahat. Zuma. Yesus Anda itu. katakan berada di antara penjahat-penjahat kan? Oke, Iya, kita lihat. disalibkan Iya, oke, bersama oke. dengan kedua penjahat Bang Zuma. Itu sudah Ini jelas. ini penjahat-penjahat, kita klik kebohongan kalian sebagai penipu sudah 2000 tahun. Ini penjahat-penjahat, saya klik ya. Bahasa Ibraninya ya. Apakah betul penjahat? Asyir. Apa arti asyir ini? Penjahat ya? Orang kaya tuh. Orang kaya tuh, Pak. Orang kaya, orang makmur tuh. Oke? Nipu nggak itu, Pak? Siapa yang nipu di situ? Yang nipu di situ? Nggak ada yang nipu di situ. Udah jelas ayat itu, ya. Itu digenapi oleh Tuhan Yesus pada saat dia dikuburkan, ya kan dia dikuburkan, jelas kan ada penguburan di situ kan, dan Yesus juga disalibkan bersama-sama dengan ya 2 orang penjahat, ada di sebelah kanan dan ada di sebelah kirinya. Udah Orang kaya, tergenapi Pak, itu. orang kaya. Ya. Dia dikuburkan di antara orang kaya, bukan tergenapi penjahat. itu Bang Zuma. Apalagi yang perlu dibahas? Apa yang digenapi? Yang pertama, kemarin dia berasal dari tunas yang kering, bukan Maria. Yang kedua, kalau saya urai dari data 1, 2, 3, 4 sampai 12, tidak ada yang kena kepada Yesus. Oke. Tadi diantara orang jahat, penjahat ternyata orang kaya. Asir itu bukan penjahat, Pak. Jahat itu ra dalam bahasa Ibraninya. Ra itu jahat. Kalau asir itu orang kaya, orang berada, orang sejahtera. Sementara kenyataan di lapangan, Anda teriak Yesus dihakimi di antara orang jahat. Oke, Bang Zuma, boleh saya minta 2 menit? Masih mau maksa? Boleh Ya, saya minta 2 silakan. menit? Ya, setelah 2 menit saya turun ya. 2 menit saya turun ya. Oke. Baik teman-teman, jadi saya itu ya saya kalau berdiskusi itu saya tidak mau ngomong tanpa data. Ya. Jadi ya, pertama saya membuktikan bahwa Yesus itu benar-benar punya anak-anak rohani. Ya. Di situ bukan anak rohani. Sabar dulu. Bukan anak Jadi potong, Bang. rohani. Ini hanya 2 menit yang saya itu minta, masa nggak sperma. diizinkan kok. Enggak, Hanya aku 2 tanya menit dulu. Bang Zuma. Ada nggak sperma rohani? Aduh, hanya 2 menit yang saya minta Bang Zuma. Kalau belum puas Bang Zuma, kalau belum puas ya, saya Bukan main belum lagi, puas, ya, bukan kapan nanti masalah Bang puas Zuma? atau Kalau tidak saya, puas, Bang. kalau Ini saya ada masalah, waktu, ini saya masalah naik lagi, keselamatan orang kita selesaikan di banyak. situ Bang Zuma, oke? Ini bukan masalah apa? Masalah ini bukan. Ini kita berbicara mengenai keselamatan orang banyak. Sera itu berbicara tentang anak cucu, keturunan, sperma yang berasal, anak-anak yang berasal dari sperma. Jadi kita nggak bisa kemudian. Di mana waktu saya ini Bang Zuma? Tadi saya minta 2 menit malah dipotong terus. Dengarkan dulu saya, Pak. Jangan Anda memaksakan untuk menipu orang. Kata sera di situ berbicara anak keturunan yang dihasilkan dari persetubuhan. Coba tanya orang Ibrani deh, orang-orang Yahudi deh. Nah, kenapa Anda harus memaksakan? Kalau nabi-nabi orang Yahudi memang punya banyak keturunan, kenapa harus memaksakan yang lain? Oke lah, saya nggak bahas itu, karena Bang Zuma kejang-kejang. Oke lah, saya bahas yang lain ya. Oke ya. Bukan kejang-kejang, bukan Pak, bukan. Saya sudah hafal karakter Kristen karena Yesus sendiri mengatakan Kristen wajib hukumnya 2 kali lebih jahat daripada orang Yahudi. Oke. Itu Yesus sudah katakan itu. Jadi kalau Anda mentafsirkan kitabnya orang Yahudi dengan salah, itu kami udah maklum. Kristen dilawan. Boleh saya akhiri, boleh? 2 menit Bang Iya, Zuma. silakan. Oke. Silakan. Ya, jadi begini teman-teman ya, karena Bang Zuma tidak mau saya bacakan ya. Wahyu pasal 21 ayat 7. Saya sudah bahas tadi. Silakan Anda bahas lagi. Silakan. Ya baik. Silakan. Oke teman-teman, jadi saya bacakan ya. Yang dimasukkan adalah keturunannya di situ atau anak-anaknya adalah anak-anak rohani, dibuktikan dengan Wahyu pasal 21 ayat ke-7, bunyinya seperti ini. Barang siapa menang,
ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Yesus yang berkata di sini, ya, siapa yang menang, yang mengikuti dia, dia menjadi Allah mereka dan menjadi anaknya. Oke, itu sudah jelas. Oke, baik Bang Zuma, ini pesan saya sama Bang Zuma. Oke. Karena Bang Zuma tadi belum bisa menunjukkan data ketika saya bertanya siapakah nabi-nabi terdahulu yang pernah mencium rukun Yamani dan Aswad. Bang Zuma tidak bisa menampilkan data itu. Jadi ini sebagai PR sama pembohong, penipu. Ngapain saya dengarkan penipu, penyesat ular tua kayak kau? Kau masih muda, tapi yang ada dalam tubuhmu itu adalah ular tua. Kau mau diskusi tapi kau mau menyesatkan. Nih, Yesaya 53 nomor 10, tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah. Ia akan melihat keturunannya. Nah, kita lihat keturunannya, apakah anak-anak rohani atau anak-anak kampret? Pendeta pembohong nih keturunannya ya, kita klik. Ini Zerah. Mana coba, mana anak rohani di sini? Keturunanmu, keturunannya benih, anak cucu, berbiji, anak cucunya, keturunan mula, anak-anakmu, anak-anaknya, keturunan. Mana anak kerohanian, mana anak-anak cucu? Taburan benih, taburannya seorang, taruk-taruk, anak-anakmu. Mana? Woi, Kristen, laknat. Mana sini? Mencangkokkannya, keturunannya pun, benihnya. Nah, sedia tunas beranak anakmu. Mana? Mana? Malah ini ada ya, ini yang ada nih. Nih, Yesus bersetubuh rupanya. Yesus bersetubuh. Nih, bersetubuh Yesus. Nih, ini sperma. Ketumbar. Kenapa sih Kristen ini? Kapan kau itu bisa meloloskan diri dari golongan penjahat itu? Kapan kalian bisa lolos dari penjahat? Kapan kalian berhenti untuk nipu orang gitu loh? Kamu pikir sekarang itu masih bisa nipu-nipu orang gitu? Gak bisa nipu-nipu lagi sekarang, gak bisa. Kapan sih kalian sadar gitu loh? Kita hanya butuh kalian itu orang-orang terpelajar dari kalian itu benar-benar jujur kepada umat. Jangan menipu. Jangan membohongi dengan titel kalian itu sebagai sarjana teologi, jangan. Benar-benarlah kalian ini. Kapanlah kalian bisa sehat, bisa sadar? Benar-benarlah kalian itu lucu memang. Keren, salut saya. Mau pendeta, mau pastor, kerjanya hanya kayak gitu aja. Itulah kelebihan kalian. Menggunakan kitabnya orang Yahudi untuk nipu orang banyak dengan menerjemahkan senap perut. Tadi saya sudah sampaikan padahal lu. Udah ku sampaikan di awal, orang yang menyalib itu keturunannya saja itu tidak kemudian mendapatkan surga. Dia adalah orang neraka. Udah kebuktikan dengan dalil, dan itu pengakuan Yesus. Maksa kali. Nah, terus giliran Hajar Aswad sudah kita buktikan dosa ditebus dengan mencium bara, rizpah. Bahasa Ibraninya itu rizpah atau lantai batu. Dicium lantai batu itu, sembuh, lepas dosa-dosanya. Itu ada bukti, ada contoh. Sekarang di mana di kitabnya Yahudi orang ditebus dengan darah manusia? Contohnya siapa? Enggak ada. Masuk ke Yesaya 53, enggak ada hubungannya ya, orang kitabnya orang Yahudi. Itu bukan bercerita tentang Yesus kok. Dipaksa kali. Nah, inilah kalian saudara-saudara kami Kristen. Mau sampai kapan kalian seperti itu? Yang punya kitab tidak ada memahami seperti itu. Kalian yang bukan punya kitab seenak perut aja memaknai kitabnya Yahudi seperti itu. Aduh,
Gila benar ini. Halo, semangat siang. Ini pastor lagi nih, pastor. Sama aja juga ini, 1, 2, 3 ini. Penyakitnya sama. Halo, semangat siang. Anda tadi sudah mendengarkan Ya, pastinya, Pak Pastor. Bisa nggak setelah ini kita minta dari Anda sebagai tokoh dari agama Katolik untuk membuktikan kepada orang banyak bahwa orang-orang Yahudi menghapus dosa dengan mempersembahkan anak manusia. Silakan. Orang-orang Yahudi Menghapus dosa dengan darah manusia. Itu di mana? orang-orang Yahudi orang-orang Yahudi kalau di dalam kitab perjanjian lama itu korban pengampunan itu dengan menumpahkan darah, karena itu konsep ibadah simbolik, Darah apa? bukan hanya orang Darah Yahudi. orang? Darah orang atau darah manusia? Oke, itu secara simbolik darah domba yang tak bercacat. Oke, berarti Darah domba binatang yang ya? tak bercacat, ya darah domba. Nah, karena mereka Terus? masih menantikan, mereka sedang menantikan juru selamat itu. Makanya dijanjikan kepada mereka melalui kitab nabi-nabi bahwa juru selamat itu akan datang. Dan dengan cara apa ketika dia datang? Untuk digerek. Ya, juru selamat itu, ibadah korban itu adalah gambaran. Ya, Berarti itu adalah gambaran dari berarti menurut saudara, domba-domba, sapi-sapi, lembu-lembu itu juru selamat bagi Yahudi. itu gambaran, itu Enggak, simbol. enggak gambaran simbolik. Orang Yahudi ketika Iya, dia karena mereka sabar. Orang Yahudi ketika mereka menyembelih hewan kurban berupa sapi, apakah dosa mereka benar-benar dihapus? Iman mereka kepada juru selamat. Enggak. Iman mereka kepada juru selamat. Yang saya tanya, ketika seekor lembu sapi dipotong untuk dosa mereka, yang menghapus dosa mereka ini adalah sapinya atau siapa? Juru selamat yang akan datang. Itu iman. Mama. Enggak, orang Yahudi kan diperintahkan, Pak, Imamat 1 nomor 2. Katakanlah kepada orang Israel, apabila mereka hendak melakukan penebusan dosa, hendaklah mempersembahkan hewan, domba, kambing, sapi, lembu. Kan begitu. Ya. Nah, pertanyaan saya, apakah sapi yang mereka persembahkan ini adalah juru selamat? Bukan, itu gambaran. Kok gambar? Mereka sedang menanti. Apa Orang Yahudi itu sedang menanti. Orang Yahudi itu sedang menanti kedatangan juru selamat. Pertanyaannya, apabila mereka diperintahkan penebusan dosa, yaitu sapi, apa yang terjadi? Mereka menyembelih sapi. Pertanyaan saya, apakah dosa mereka ditebus dengan sapi yang mereka sembelih itu? Bukan sapinya yang menebus dosa mereka, tapi gambaran. Dosa Iman mereka itu dihapus dengan darah sapi. Iman mereka yang menyelamatkan mereka. Ritual dosa. Darah di sana apakah menebus dosa mereka? Darah binatang Tidak katamu. Loh, Keluaran 29 Imamat 4 jelas-jelas penebus dosa mereka adalah binatang. Iya, itu simbol. Anda mengatakan simbol, mereka tidak mengatakan simbol. Itu fakta. Mereka benar-benar mempersembahkan sapi, kok simbol? Oke.
Yang tidak mengatakan itu bukan simbol siapa? Rabi siapa? Lah, itu jelas sekali mereka Ada. lakukan, itu bukan simbol. Itu bukan simbol, Pak. Itu fakta Anda mereka membawa- lakukan. Itu fakta. Anda membawa. Itu fakta. Maksudnya Anda membawa. Tadi kan. Yang mengatakan, Oke, yang tadi kan mengatakan Anda itu simbol membawa siapa? Bahwa mereka. Yang mengatakan itu simbol siapa? Ya bukti simbol itu sepanjang kitab Tanakh. Enggak, yang Itu mengatakan membicarakan itu tentang simbol juru selamat siapa? yang akan datang. Yang mengatakan itu Ya simbol orang siapa? Yahudi kan Enggak, yang mengatakan bahwa itu simbol padahal mereka benar-benar melakukannya itu siapa? Ya itu kan di dalam kitab Tanakh Di mana di menjelaskan kitab Tanakh bahwa dikatakan simbol? kepada mereka dijanjikan juru selamat itu, juru selamat akan datang, penebus mereka akan datang. Saya tanya kepada Anda, siapa yang mengatakan itu simbol? Mana Nah, sekarang kan dalilnya? gini. Kok Oke. sekarang? Sekarang Yang kan saudara mengatakan tadi, itu simbol siapa? ya memang itu. Yang Barang. mengatakan itu simbol. Yang mengatakan itu simbol siapa? Oke, Yohanes 1 ayat 29 misalnya. Di dalam Injil Yohanes katakan, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yang Yohanes mengatakan, Yohanes itu orang yang Yahudi. mengatakan, Makanya tadi saya yang tanya. mengatakan, Saya Pak, tanya yang tadi. mengatakan, Pak, yang mengatakan bahwa sapi, lembu, kambing yang mereka persembahkan untuk dosa mereka karena perintah Tuhan mereka, yang mengatakan itu simbol, itu siapa? Ya, salah satunya kita 9 Yohanes Pembaptis itu orang Yahudi. Aduh, kupikir Tuhannya Yahudi, Pak, yang bilang. Berarti karangan aja, Kan dia orang karangan. Yahudi, dia menyampaikan Karangan. dia Yohanes Pembaptis itu Kitabnya adalah Yahudi, kitabnya Yahudi mengatakan itu enggak. Nah, sekarang kan Yohanes Pembaptis itu orang Yahudi. Sekarang yang saya Juma kan bukan pertanyakan orang kepada Yahudi. saudara, Bagaimana Juma yang bisa saya lebih tahu dari Yohanes pertanyakan, Pembaptis? Gimana? ketika Anda mengatakan, Pak, ketika Anda mengatakan bahwasanya Ya, pengorbanan yang dilakukan oleh orang Yahudi berupa sapi, ya, kambing, domba, itu Anda katakan simbol, padahal itu kan benar-benar Ya. sebagai penebus dosa mereka. Benar enggak? oh enggak. Enggak ya? Karena orang Yahudi itu hidup dengan iman. Sekarang Iman. coba Anda baca, Jadi coba iman Anda baca mereka yang Imamat. menyelamatkan. Coba Anda Ya, baca Imamat atau Imamat Keluaran berapa? 29. Keluaran 29 nomor Keluaran. 14. Nah, Keluaran 29 kelihatannya Benar-benar lah ini. memang Juma ini salah tafsir saja. Ya. Anda yang salah tafsir, Keluaran Anda yang 29. seenak perut memahami Nah, kitabnya sekarang- Yahudi. Sekarang orang Yahudi, kalau saudara tanya gini tadi, saudara tanya orang Yahudi, Yohanes Pembaptis itu orang Yahudi, sedangkan Nggak ada Juma kan bukan urusan, orang nggak. Yahudi. Ya, makanya tadi saya tanya orang Yahudi mana? Orang Yang saya Yahudi mana tanya yang itu, menolak? yang saya Nah, sekarang tanya orang itu, Yahudi Pak, orang Yahudi mana yang menolak bahwa pengorbanan domba itu bukan simbol? Coba tunjukin. Nah, sekarang tolong tunjukkan kalau itu simbol doang. Justru Yohanes Iya, 1 makanya saya- 29 itu simbol, Pak. Saya tanya Iya. sama saudara, apakah Yesus benar-benar domba? Ya dia domba yang sesungguhnya, hakikat dari domba korban itu. Apa? Yesus domba? Iya, Berarti Yesus makanya itu binatang? metafora. Iya, berarti Yesusnya yang metafora. Maka Nih. Yesusnya metafora. Yesusnya yang Kalimatnya kan metafora. jelas. Lihatlah, Karena Yesus itu lihatlah. bukan domba. Yang mana yang betul? Yesus domba, yang metafora atau domba beneran? Oke, jadi kalimatnya gini nih, saya ajarin kalimatnya. Yohanes menunjuk kepada Yesus Lihatlah. dan berkata, lihatlah Itulah anak domba Allah. Anak domba Nah, Allah. waktu penghapus dosa Yohanes dunia. menunjuk, waktu Yohanes menunjuk Pertanyaan Yesus. saya, yang mana yang Loh, simbolik saya di belum sini? menjel- Enggak, Anda itu ngawur. Yang mana yang simbolik? Yesus atau domba beneran yang simbolik? Oke, saya jelaskan ya, kasih saya waktu 1 Iya. menit. Ya. Nah, Yohanes menunjuk Yesus. Yesus itu pada waktu ditunjuk, dia adalah Yesus dalam posisi manusia. Jadi ketika Yohanes berkata, lihatlah anak domba Allah, yang ditunjuk itu bukan domba,
tapi yang ditunjuk itu Yesus. Nah, Lalu domba sekarang Allah itu siapa? apakah itu domba beneran? Nah, makanya domba Allah itu metafora, domba yang dikorbankan orang-orang Yahudi. Metafora menurut saudara, metafora atau domba beneran? Itu adalah Domba gambaran beneran metafora atau- dari Yesus Kristus. Jadi Yesuslah yang domba sesungguhnya gitu. Hah? Domba itu gambaran, makanya kan gini, Yes, kalimat itu domba coba lihat. gambaran, domba Yohanes, Yesus yang gambaran, Yesus yang gambaran, bukan domba. oh Yesus yang gambaran. Anda jangan dibalik. Kalimatnya kan jelas gini-gini. Coba dengarkan kalimat. Yohanes menunjuk kepada Yesus. Nah, yang ditunjuk itu bukan domba, yang ditunjuk itu adalah Yesus. Tapi Yohanes berkata, lihatlah anak domba Allah. Nah, itu domba Lihatlah beneran. anak domba Allah. Itu domba yang beneran. menghapus Yesus itu dosa domba dunia. beneran. Yesus itu domba beneran. Nah, waktu Yohanes menunjuk itu bukan menunjuk domba, menunjuk Berarti- Yesus. Berarti yang mana domba beneran yang mana? Kata domba di Domba situ beneran adalah yang mana? metafora. Kata domba Nah, di situ adalah metafora. Berarti yang metafora siapa? Yesus atau domba yang dipersembahkan orang Yahudi? Nah, metafora itu dombanya. Domba itu adalah gambaran dari Yesus Kristus. Aduh, coba anda baca dulu deh. Apakah benar-benar ini Oke. Yesus binatang atau manusia? Yesus itu binatang Nah, atau saya bacakan manusia? Yohanes 1 ayat 29. Nah, supaya jangan ini. Masa Yesus Yohanes dibilang 1, binatang, teman-teman? Oke. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus. Nah, ini Yohanes melihat Yesus, bukan melihat domba. Oke. Nah, melihat ini kan apa? Hanya orang gila Iya. yang tidak paham itu, Pak Pastor. Hanya orang gila yang nggak paham. Yang oke. saya Jadi gini. tanya kepada Anda, dengar dulu. Yang mana yang metafora di sini sebenarnya? Yesus Gampang sebagai domba. memahami. Yesus sebagai domba, binatang, atau domba sebagai Yesus? Yang mana yang metafora di sana? Oke, saya jelaskan ya. Iya. Nah, dari Yohanes 1 ayat 29 ini kan kata melihat. Yohanes tidak melihat domba. Yang Yohanes lihat itu Yesus. Jadi metaforanya mana? Selama ini kan yang mereka persembahkan domba beneran, Pak. Domba beneran yang mereka Hanya persembahkan. domba selama benaran, ini, Pak. domba yang dipersembahkan itu datanglah adalah Kristen, simbol. datanglah Kristen. Astagfirullahaladzim. Ya mana yang simbol? Ya, gimana Orang itu domba-domba simbol? beneran kok. Dombanya Yesus yang yang simbol simbol. karena dia bukan binatang. Ya Allah, dibolak-balik. Nah, sekarang saya tanya gini. Orang Yahudi itu sedang menanti kedatangan Mesias. Sampai sekarang kan Yudaisme masih menanti. Oke. Iya, betul. Nah, Kami juga mereka imani mengorbankan itu. domba itu. Nah, mereka mengorbankan domba itu. Itulah gambaran dari Mesias yang akan datang. Saya minta dalilnya. Gitu. Di mana di kitabnya Yahudi begitu? Mana dalilnya? Ngarang. Ya, Yohanes Pembaptis ini kan orang Yahudi. Di kitabnya Yahudi Yohanes tuyul Pembaptis yang berkata, kutanya. pada keesokan harinya, Astagfirullahaladzim, ya Allah ya. nanti saya kasih kitab Taurat. Ya, Silakan tunjukkan. Oke, Silakan di dalam kitab orang Yahudi. Mereka mempersembahkan benar-benar domba kok Iya. simbol pula kau bilang. Ya sekarang gini, mereka mempersembahkan itu, tapi mereka sedang menanti. Nggak ada hubungannya Mereka dengan menunggu. itu. Nggak ada hubungannya ada persembahan hubungannya. domba dengan menanti Mesias. Loh. Emang Anda pikir, dengar, emang Anda pikir bahwa yang mereka tunggu binatang apa? Ini orang sudah makanya tua terbalik, dengan- cara berpikirmu terbalik. Cara Anda yang berpikirmu terbalik. Kalau memasukkan mereka tunggu pengajaran binatang, sesat mereka tidak ke korbankan dalam konsep binatang. agama orang. Sekarang Anda masuk di Keluaran 29 Bukan 14, agama baca dulu itu. orang. Agama Yahudi emang agamamu? Hah? Taurat itu kitabmu? Kalau Yahudi, ya Taurat kitab kami. Dari mana? Coba kau tunjukkan legalitas menggunakan Taurat itu di mana? Oke. Taurat itu adalah firman Allah.
Enggak, saya nggak tanya itu tuh. Yang saya tanya legalitasmu sebagai pastor menggunakan kitabnya Yahudi apa? Legalitasnya buktinya saya pakai ini. Ini saya Ya, pakai, pencuri nggak ada itu yang namanya. komplain. Itu namanya perampok. Kalau Pencuri itu namanya. Itu yang pencuri menuduh namanya. itu Itu, yang, nah, ini itu fitnah. yang mencuri kitabnya Sekarang kamu Yahudi. ada. Itu Nah, mencuri sekarang kitabnya gini. orang Yahudi. Nah, lihat. Mana buktinya yang mencuri? mengklaim kitabnya orang. Sekarang Mana tunjukkan buktinya? Nah, sekarang ini tunjukkan, kamu udah nuduh, saya tunjukkan bertanya, mana legalitas. buktinya? Tunjukkan legalitas kitab Legalitas Taurat. ini. Mana? Mana legalitasnya? Legalitasnya kami pakai, tidak ada yang nuntut. Jadi Siapa begitu. yang nuntut? Orang punya Iya. kalau diambil nggak ada yang nuntut boleh gitu. Iya, dan memang ini legal punya kami, makanya tidak ada yang nuntut. Bagaimana mau dituntut sama yang punya? Wong itu cuma terjemahannya. Ya ini aslinya Kamu juga hanya ada di sini nih. kamu hanya mengambil Nggak usah terjemahan bodoh-bodohin kitabnya orang. Yahudi. Nah, kamu Sekarang nah, ini. sekarang Makanya saya tunjukkan bilang, kepada saya. kalau memang kami Tunjukkan mencuri, kepada saya. cuma Dengar. Nah, sekarang dengar. ini, kalau kami mencuri, Dengarkan saya. Siapa yang menuduh kami? Dengarkan saya supaya kau waras. Dengarkan saya. Ada tidak di dalam kitabnya Yahudi bahwa Taurat itu dipersembahkan untuk seluruh umat manusia? Jawab saya, silakan. Ada tidak? Ada Di dalam kitabnya Yahudi bahwa Taurat atau kitab Tanakh itu difirmankan untuk seluruh manusia. Ada enggak? Ada? Nih, Iya. kau cungkil kalau ada. Ada, Itu tunjukkan. firman Allah. Tunjukkan kepada Itu saya. firman Allah. Nih, kau cungkil. Mana Mazmur dalilnya 100. bahwa Oke. 100 apa? Mazmur 119 ayat 105. Apa katanya? Firmanmu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ya, Tuhan yang saya tanya, di mana kitabnya Yahudi difirmankan untuk diberikan kepada bangsa lain di luar Bani Israel? Di mana itu saya bisa baca? Kelihatannya kamu tidak belajar sejarah cuma. Saya nggak butuh sejarah. Orang Yahudi Firman itu, Tuhan. Saya tanya Firman dulu. Tuhan. Nuh itu orang Yahudi bukan? Tuhan. Sebentar, Nuh. Firman Oke. Tuhan di dalam kitabnya orang Yahudi bahwa firman itu dipersembahkan untuk bangsa asing. Mana dalilnya? Tunjukkan ke saya. Mana? Kok aduh? Jangan kau tanya. Jangan kau tanya. Oh. Tunjukkan aja dalilnya. Oke. Contoh, saya kasih dalil. Tunggu, saya kasih dalil. Bantah dalil saya. Mazmur 147 nomor 19 nomor 20. Dengar dulu. Firman yang aku Kamu berikan kutip kepada ayat saya Yakub. ini. Kamu kutip ayat saya. Oke, silakan. Ayat saya Silakan. gimana? Maksudnya Ya, apa? saya sering pakai ini ayat. Begini, sebelum saya lemparkan kau ke neraka, dengarkan. Mazmur 147 19 20. Firmanku yang datang kepada Yakub dan aturan-aturanku kepada Israel tidak aku berlakukan kepada bangsa lain. Ayo, bantah dalil itu, silakan. Di mana kitabnya Yahudi dipersembahkan untuk bangsa asing kayak kalian? Tunjukkan. Saya butuh dalil. Jadi gini. Tadi kan ada nama Yakub di situ. Nah, Nuh itu bukan orang Israel. Aduh, Nuh itu bukan orang saya Israel. minta dalil. Tuhan berfirman kepada Nuh. Ya, Saya minta Tuhan dalil ngomong sama Nuh. berbicara aturan yang datang kepada Iya. Yakub dan aturan yang diberikan kepada Israel tidak diberikan kepada bangsa lain. Ulangan 33, Iya. ulangan 5 itu adalah milik kepunyaan Bani Iya. Yakub. Nah, sekarang Anda bukan Bani Yakub. Iya. Tolong tunjukkan Iya. kepada Tapi saya anak saya. Adam. Oke, saya Tidak anak Adam. tidak ada di dalam kitabnya Loh, masa Yahudi kan saya bukan diwahyukan. Ya, anak Adam. Kejadian kan bicara tentang Adam, Nuh. Kitab yang diceritakan di sini, Kongkong. Loh, kitabnya kan kitab Kejadian bicara tentang Nuh. Tapi kitab itu ditujukan kepada siapa? Ya, kepada umatnya. Siapa umatnya? Iya. Nabi Musa. Siapa umat umatnya yang Nabi Musa? percaya kepada Siapa umatnya Bukan Nabi hanya- Musa? Bukan hanya Musa, umat Udah kau Allah. turun. Bodong kau memang. Makanya gitu tak. Kan babi. Dada otakmu. Nih. Apaan tuh? Sudah tokoh agama, pastor lagi. Udah 2 pastor kita lipat hari ini, teman-teman. Kita lipat, kita karungin. Menipu. Saya kasih kesempatan berulang-ulang. Apa jawabannya? Tapi kan saya anak Adam.
Kau dekat di sini, ku lempar pot bunga. Jidat lebar, otak nggak ada. Memalukan orang Kristen. Seorang pastor dibiarkan di sini, dia semakin gila nanti. Sama aja kan, pastor-pastor blow on ini sama aja. Udah dibilang bantah dalil saya, Mazmur 147. Mana dalilnya? Nggak mau dibilangin pencuri. Ngambil kitabnya orang lain tanpa legalitas dari yang punya, ya itu sama halnya mencuri. Dan itu memang sudah dinubuatkan. Kejadian 49 nomor 27, Yakub menubuatkan tentang anaknya yang bernama Benyamin. Laku Benyamin seperti serigala, merampas hak orang lalu membagi-bagikan kepada orang lain. Paulus itu keturunan Benyamin, menurut dia berarti dia menggenapi serigala yang merampas kitabnya Yahudi lalu membagi-bagikan keluar Yahudi. Itulah yang dimaksud 23 dari Matius tadi yang kemarin kita bahas. Matius 23 nomor 15, menjelajahi daratan, menyeberangi lautan. Itulah pengikutnya orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada Paulus itu sendiri. Tengok kan, 2 pastor loh naik ke sini mempertontonkan 2 kali lebih jahatnya daripada Paulus. Sejahat-jahatnya Paulus, 2 orang ini, si kucuk tadi ini jauh lebih jahat daripada Paulus. Block on, diharap karena dia punya titel ya sarjana teologi, dipikirnya udah bagus lah kita diskusi, ternyata sama aja. Semakin bertitel semakin gorila. Benar-benar gila. Bayangkan kawan-kawan, perintah Tuhannya Yahudi, imamat 1, imamat 4, Keluaran 29 nomor 14 yang tidak sempat dia baca. Inilah persembahan, itulah persembahan penebus dosamu. Tidak ada simbolik di situ, nggak ada metafora di sana. Benar-benar mereka mempersembahkan hewan. Dibilang metafora. Yang metafora itu Yesus, ketika Yesus Anda katakan anak binatang. Kalian harus periksa kejiwaan deh. Masa Yesus kau bilangnya anak binatang? Periksa kejiwaan kalian itu. Gangguan kalian itu memang. Padahal Anda mengatakan itu adalah pengakuan Yohanes Pembaptis katanya. Tapi buku Yohanes itu ditulis kapan, Cak Ayu? Buku Yohanes itu ditulis kapan? Ditulis setelah Yesus tak ada. Berarti ada konsep yang dicocokkan untuk doktrin dan dogma. Siapa yang bisa membuktikan bahwa Yohanes 1:29 itu adalah betul? Anda yang bisa buktikan? Enggak ada. Itu cocokologi. Bahkan penulis buku Yohanes pun tidak ada yang tahu siapa namanya. Kenapa kau lari ketakutan dengan belakangan ini baru buku itu dikasih nama Yohanes biar dianggap penulisnya murid Yesus. Apa buktinya kalau Yohanes murid Yesus yang menulis buku Yohanes? Nggak ada, sama sekali nggak ada. Silakan buka kamera kalau Anda berdiskusi, gunakan ilmu, jangan pakai kayak ilmu pastor tadi, ilmu iblis. Oke? Kenapa kau lari ketakutan dengan pastor tadi? Lari ketakutan. Bersyukur kau turunkan pastormu. Bersyukur daripada malu, semakin malu di sini. Saya sih dukung kamu karena kau mengambil keputusan yang tepat. Iya, daripada malu pastormu. Kok nggak malu itu pastormu? Yesus dibilang binatang. Saya minta data di mana kitabnya Yahudi memberikan legalitas bahwa bisa untuk bangsa asing. Apa katanya? Saya juga keturunan Adam. Dongok. Tidak salah Yesus menubuatkan untuk kalian 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi. Itulah kalian. Tidak salah tidak salah Yesus mengatakan begitu. Tidak salah, udah benar. Saya dukung Yesus yang mengatakan pengikut Paulus adalah orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada Paulus itu sendiri. Matius 23 nomor 15. Aneh, pastor loh, pastor. Silakan naik. Yang lebih tinggi ilmunya yang tadi, itu tadi tidak ada ilmunya. Ya saya 53 diobok-obok, dibilangnya penjahat-penjahat tapi orang kaya.
Dibilangnya sperma rohani, keturunan rohani, pada tidak ada dalilnya. Zira'ah itu tidak, bukan keturunan rohani. Ada aja nih. Cuma Betul pastor. Iya. Cuma Iya, gimana? Buka siapanya kameranya. nabi sebelum nabimu yang mencium batu hajar aswad itu? Siapa? Tadi saya sudah menjelaskan sama saudara. Nabi-nabi sebelumnya. Tadi saya sudah menjelaskan. Setiap nabi memiliki syariat masing-masing. Mana Nabi yang- Musa punya syariat. Orang masing-masing punya syariat. Nah, siapa juga nabi yang mempersembahkan manusia sebagai penebus dosa? Kalau saya contohkan tadi Yesaya 6 sudah ada. Nomor 6, nomor 7. Yosua 24 nomor 27. Bagaimana batu ternyata bisa mendengar. Batu bisa mendengarkan firman Tuhan. Berarti batu bertelinga. Dan batu akan berbicara di hadapan Tuhan. Berarti batu bermulut. Kenapa kalian bingung? Tertulis di dalam kitab yang kalian ambil dari agama lain, kalian tidak percaya. Hanya karena sakit hati dengan kesempurnaan Islam gitu. Islam menyatakan kebenaran, tertulis di Bible, kalian cemburu. Wah, baca satu perikop, itu bukan di bumi, itu di surga. Pret, baca nomor 6-nya. Baru kalian tahu. Silakan buka kamera, saudara-saudara yang mau berdiskusi. Silakan. Saudara Yesi, buka kameranya kalau dari non Muslim, silakan. Jangan marah-marah, Bung. Nyantai aja. Saya nggak marah. Saya nggak marah, Bang. Saya memang tegas kepada orang yang ingin menyesatkan manusia. Saya tegas. Bedakan marah dengan tegas. Percuma saya di sini kalau saya membiarkan penyesatan itu berlaku. Nggak bisa dong. Data ada datanya kok. Maksa. Hikmah itu tidak mesti lemah lembut dalam berbicara. Keras, tegas itu juga hikmah. Apalagi kepada orang kafir. Waduh, berlemah lembut soal agama. Sudahlah. Anak orang aja dibilang Tuhan. Kamu berlemah lembut sama orang seperti itu. Digilas kalian. Apapun bisa dimanipulasi sama mereka. Apalagi mau berbicara lemah lembut. Boleh kalau orang itu mau mendengarkan, mau melihat data. Ini enggak, data semua ditabrak. Jelas-jelas kok di situ datanya. Semua ditabrak. Hanya untuk apa? Hanya untuk menggiring manusia ke neraka jahanam. Silakan, Bang. Buka kamera, kita diskusi. Kenapa kau tidak bisa menjelaskan imanmu, Juma? yang saya Siapa jelaskan? nabi sebelumnya Buka yang kamera. mencium batu hajar Buka kamera. aswad? Buka kamera. Siapa, Juma? Buka kamera. Buka Bisa kamera. enggak kau jelaskan imanmu, Juma? Bisa. Buka Jangan. kamera. Buka kamera. Buka kamera. Oke? Kalau saya perlihatkan Anda ini, coba ya. Nah, coba kita buka video lagi. Ini siapa yang mencontohkan seperti ini? Kalian yang memulai ya. Sabar teman-teman, sabar. Ini pertanyaan-pertanyaan orang konyol penyembah makhluk kuburan memang harus kita ladeni. Ini siapa dicontoh ini? Nah, ini contohnya siapa yang dicontoh ini? Iya, cium. Cium lagi. Duit, masuk duit. Cium. Bayar. Cium lagi, Dek. Cium lagi. Bayar.
Cium lagi dek, cium. Bayar. Cium, cium. Bayar. Cium. Awas jangan sampai lecet kena bekas paku. Masih sakit kakinya. Cium, 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 cium dek, cium dek. Cium dek. Cium, cium. Lagi dek, lagi dek, lagi dek. Nah, itu siapa? Nabi siapa yang dicontohi Kristen? Kristen senior. Ingat, Katolik itu adalah induk dari semua Kristen. Siapa yang dicontohi Kristen mula-mula mencium patung manusia? Nabi siapa itu? Sampai muncul Protestan karena nggak terima agamanya mencium patung manusia. Malu, bikinlah sekte baru namanya Protestan. Mungkin Protestan itu mungkin maksudnya protes terhadap setan, karena hanya setan yang membuat patung dan mencium patung itu. Mungkin, saya nggak menuduh, tapi bisa jadi Protestan protes terhadap setan, bisa jadi kan? Karena kan dilarang, jangan kau membuat patung yang menyerupai apapun baik di langit maupun di bumi, ya kan? Nah, tapi Kristen pertama kali membuat patung dan menciumnya. Nabi mana yang dia contohi? Syadab. Halo saudara dari Katolik Protestan. Halo. 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 Jaringan saya tuh siapa ini teman-teman? Jaringan saya ya? Hai. Hai. Aman kan ya? Aman. Tapi YouTube nggak aman. Terputus juga di YouTube. Oke. YouTube aman ya, teman-teman. Silakan non-muslim ajukan permintaan naik. Kita lanjutkan tema kita ini. Masih ada waktu sebelum kegiatan on the time. Silakan naik. Halo, semangat siang. Selamat siang. Halo, semangat siang. Halo. Halo, semangat siang. Halo. Halo, semangat. Halo, semangat siang. Halo. Halo Bang. Halo Bang. Ya, silakan buka kamera dari Katolik atau Protestan. Iya betul Bang. Buka kamera Bang, silakan. Tidak Bang, apa? Soalnya juga lagi kerja ini Bang. Cuma mau tanya bentar nih Bang, bentar aja Bang. Boleh nggak sih Bang? Diskusi kita, silakan. Tema Halo. ada. Iya. Halo. Halo, halo, halo. Halo Abang.
Halo? Halo juga? Halo? Iya. Abang boleh tanya bentar bang? Apa itu? Jaringannya lelet kayaknya. Kenapa melek bang ya? Jaringannya, jaringan Anda, Jaringan siapa bang? Jaringan Anda yang ini Oh, lalap. jaringan saya bagus bang. Oh ya sudah. Ini ada tema Dewa Molok minta tumbal berupa manusia. Dewa Molok kalau minta tumbal dia minta manusia. Jaringannya bagus tapi kenapa salto ya? Silakan teman-teman sekalian. Tadi Anda sudah menyaksikan dua pastor mencoba untuk mengakal-akali konsep yang ada di dalam agama Yahudi, di mana persembahan yang ada di tengah-tengah mereka itu adalah persembahan binatang sesuai dengan perintah. Bahkan larangannya sangat keras sekali ketika berbicara terkait dengan persembahan manusia. Kita lihat di dalam Imamat 18, di situ Tuhan marah, melarang. Lalu kemudian Amsal 6 nomor 16 menumpahkan darah orang yang tidak bersalah itu adalah kekejian bagi Tuhan, dan itu adalah hal yang dimurkai oleh Tuhan. Jadi bagaimana mungkin hal yang dimurkai Tuhan bisa menjadi jalan keselamatan? Nah, tapi itu akan mereka ramu tuh dengan mengambil terjemahan kitabnya Yahudi, lalu mereka tafsirkan seperti Yesaya 53 tadi itu. Sampai harus ada sperma rohani, anak rohani. Habis itu dihantam pakai apa? Kitab Wahyu. Aneh. Kitab Wahyu dipakai hantam kitabnya orang. Nah, lucu. Wahyu nggak ditahu siapa penulisnya, masih dipakai juga. Bang, Halo, silakan. jaringannya udah bagus. Kamera. Iya, buka kameranya silakan. Oke, baik bang. Oke. Udah bagus bang? Udah. Ini dari Katolik atau Protestan? Jaringanmu bosku. Roh Kudus mau mana? Suruh Roh Kudus datang biar dia perbaiki jaringan. Ya, jadi jelas teman-teman ya, kita lihat bagaimana pola yang dibangun oleh mereka dalam berdiskusi. Yang penting menang gitu ya kan ya, meski nabrak dalil, terus dalil yang dipakai lagi dalil yang tidak sinkron dengan apa yang ada dalam kitabnya orang Yahudi. Orang kaya, Aser, dibilangnya penjahat, nggak nyambung. Silakan saudara Oten, naik. Pastormu suruh belajar dulu, pastor-pastor kalian itu suruh belajar dulu. Ilmu ketika di depan jemaat jangan dipakai di depan saya. Jangan dipakai di depan saya ketika ilmu-ilmu di gereja dia mau pakai ke sini, itu nggak laku bagi saya, nggak laku. Ya, nggak laku bagi saya kalau ilmu gereja dia mau pakai di sini. Musuh mereka itu Bible.
Halo, coba minta permintaan ke atas dulu teman-teman. Bisa ya? Oh bisa. Kira nggak bisa. Masuk aku Halo, Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana Ibu? Halo. Semangat siang. Selamat siang Bang Zuma. Siang juga Bang. Dari Katolik Protestan Abang? Maaf Bang, saya salah tekan, saya Muslim Bang. Turunin aja Bang. Alhamdulillahirabbil alamin. Jiwa yang terselamatkan. Alhamdulillah, Masya Allah. Silakan yang lain ajukan permintaan teman-teman Muslim, non-Muslim. Silakan kita diskusi. Sutono. Kak, halo. Kenapa akunku Harmoni diblokir? Ini ngelek-ngelek nah. Diblokir sama siapa? Kenapa kakak blokir akunku? Siapa yang blokir? Yang blokir siapa? Coba. Kreatif telah memblokir. Kreatornya dibilangnya gitu. Kok bisa? Kreator. Kreatornya dong. Iya. Oh, kreator apa? Kalau kreator itu maksudnya yang apa? Harmoni dalam rasa. Aku baru mau Tunggu. jelasin yang ayatnya anak domba itu kan Yesus sendiri yang ngomong. Coba aku mau pindah soal ini. Mana namanya di sini? Yang memblokirnya Ada yang cemburu siapa kali. Astaga. Ada yang tapping, ada yang cemburu. Enggak ada di sini kok yang Harmoni itu ya. Kakak. Iya, Harmoni dalam rasa. Enggak ada diblokir, enggak ada. Aku diblokir. Enggak ada diblokir di sini. Yang diblokir di Aku sini. masuk lagi yang di Harmoni. Coba, enggak ada diblokir. Enggak bisa. Enggak ketemu jadinya. Saya pernah Enggak ada. Aku udah cari enggak ada. Enggak ketemu. Coba aja lagi. Orang diblokir kok akunya. Enggak ada di sini. Kalau diblokir kan muncul daftar blokir, enggak ada. Kalau diblokir kan oh ya, kasurnya sebelah sini mau. Disuruh turun ya. Enggak ada diblokir, enggak ada. Di sini terblokir hanya 2. Gumasa dan nama akunnya bahasa kotor. Gitu aja, nggak ada yang lain. Coba ajukan permintaan lagi. Yang harmoni ya. Nggak ada di sini, nggak ada. Iya, turun dulu, cek lagi. Karena di daftar blokir itu cuma ada 2 akun yang terblokir di sana. Halo, semangat siang, Saudara Peter. Halo. Halo. Iya, dari Kristen Abang. Oh, dari mana ya? Asalnya aja dia nggak tahu dari mana. Pantas saja sembarang disembah. Dia nggak sadar dia berasal dari mana, teman-teman.
Kita kirim ke pendeta-pendeta yang lain ya. Mudah-mudahan mereka mau hadir. Oke. Putra Kayung Utara. Halo, semangat siang. Oh, selamat Semangat. siang, Pak. Siang dari Kristen. Aduh, maaf. Salah tekan, Pak. Islam ya. Oke. Alhamdulillah, makasih Bang, terima kasih. Salam kenal. Silakan ajukan permintaan teman-teman non-muslim. Kita berdiskusi membahas tema kita ini. Dewa Molok minta tumbal. Kalau pencipta langit dan bumi enggak minta tumbal, hanya minta kurbanot, persembahan untuk mendekatkan diri kepadanya. Gitu. Halo Kak, selamat sore. Sore, diblokir enggak kan? Tadi diblokir, sekarang sudah bisa. Oh, ya silakan. Itu salah pencet kali. Mungkin. Silakan. Oke Kak, yang Kakak bilang yang tadi dasarnya yang anak domba itu di mana gitu ya? Iya, yang Yohanes 1:29. Bukan cuma itu aja Kak, pernyataan bahwa yang memberitakan tujuan kedatangannya sebelum peristiwa penyaliban itu terjadi itu Yesus sendiri dalam Matius 20 ayat 28 itu juga sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang, seperti itu Kak. Iya, itu nggak salah. Di dalam Itu Matius 26 ayat 28 juga saat perjamuan terakhir Yesus berkata, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Jadi untuk pengampunan dosa Kak. Seperti itu. Lalu penjelasan kalau di Rasul Paulus itu di dalam Roma 5 ayat 8. Tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Oke. Terus di dalam 1 Korintus 15 ayat 3. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Terus di dalam Efesus 1 ayat 7. Bluetooth disconnected. Oke. Sebab Silakan. di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Lalu ada juga penjelasan tentang Rasul Petrus. Petrus 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Jadi bukan berarti tuh kita hidup di dalam dosa Kak, ya, tapi supaya kita yang telah mati terhadap dosa. Jadi dosa itu harus mati juga gitu. Hidup untuk kebenaran, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh gitu Kak. Terus dalam 1 Petrus 3 ayat 18, sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Kayak gitu. Di Pembaptis dan Yohanes Penginjil itu Yohanes 1 ayat 29. Pembaptis tersebut sebagai lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Nah, di situ juga Yohanes mengatakan bahwa dia anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Seperti itu dia mengakui. Terus di dalam Yohanes 2 ayat 2 juga, dan ia adalah perdamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Jadi seluruh dunia Kak, bukan hanya yang Kakak bilang orang Bani Israel aja. Nah, Yesus itu adalah benar yang dizalimi
tidak bersalah, tapi dia dihukum gitu Kak. Terus penyalipan itu bukan sekedar kecelakaan sejarah, melainkan kerelaan Yesus untuk menjadi korban penebus dosa guna pendamaian manusia dengan Tuhan, seperti itu. Jadi kalau di kayak Abraham zaman dulu itu seperti kan dia korbannya tuh berupa kambing domba gitu ya. Oke, saya boleh bicara? Iya boleh. Oke. Jadi di antara kitabnya Yahudi ini yang saudara Kristen sebut Perjanjian Lama dengan kitabnya orang Kristen yang Perjanjian Baru, Yesus berada di tengah. Yesus ketika datang mengajarkan ini, bukan mengajarkan ini. Nah, ketika ini yang diajarkan, tokoh yang dijajakan di dalam buku ini, kitab ini adalah Yesus, betul? Ya. Jadi Yesus dengan tragedi penyaliban yang ada di tengah-tengah Yahudi itu dijadikan sebagai bahan di dalam kitab ini. Nah, muncul pertanyaan, apakah buku ini dikenal oleh Yesus? Jawabannya tidak. Apakah buku ini punya misi menjadikan tokoh Yesus sebagai jualan agar diterima kepada bangsa asing? Jelas iya. Jadi kalau adik ini kemudian membaca surat-surat atau data-data untuk melegalkan Yesus sebagai kurban, maka itu wajar Anda menggunakan itu. Kenapa? Karena Yesus lebih dulu datang, lalu kemudian muncul buku Perjanjian Baru yang mencocokkan kemudian keinginan-keinginan siapa dan kepada siapa kitab itu ditujukan. Contoh misalnya, ketika Anda membaca inilah anak domba Elohim yang diutus untuk menebus dosa dunia. Itu ucapan kapan munculnya? Ucapan yang muncul puluhan tahun setelah Yesus ada di bumi. Ketika Anda membaca buku Matius,